Baik, kita beralih pada sesi tanya jawab karena sudah sore. Kita batasi untuk 3 pertanyaan. Silakan. Dari sisi kiri, sisi tengah, sisi kanan, sisi belakang. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas atau tanya nomor telepon jadi langsung kontak-kontakan? Tidak ada? Saya kira sudah jelas semua ya. Jadi nanti materi nanti bisa diminta ke panitia kalau kurang jelas. Oh, moga-moga ada satu. Selamat sore dok, saya dengan Ira dari Bandung. Saya tadi melihat teknik pengingatan seperti bilins yang tiga benang itu masuknya dan diikatnya jadinya di atas pada saat di atas fundus. Ya. Jadi nggak di bawah luka operasi. Mengikatnya. Ya. Jadi salah satu keuntungan dari cara Surabaya itu kita mengikatnya itu tangan kita tidak di bawah. Kalau pakai bilins, tangan kita masuk ke dekatnya vesika karena kan jahitannya bilin awalnya di sana sehingga tangan kita masuk ke sana. Itu agak susah. Dan setelah diikat baru kemudian dijahit bekas lukanya, dan itu rasanya juga tidak terlalu, kalau menurut anu sepertinya kok tidak baik ya. Karena kalau kita sebelum kita melakukan jahitan, sebelum kita melakukan jahitan kompresi, kita tutup dulu bekas operasinya. Tujuannya apa? Dengan ditutup, mungkin dengan kita lakukan masase, dia sudah berkontraksi. Dengan berkontraksi ya sudah, kita tidak usah menjahit ya. Tapi kalau dengan sudah ditutup, kemudian kontraksinya masih kurang bagus, baru kita jahit. Tapi kalau pakai prof bilins yang caranya asli masih terbuka, nah kalau masih terbuka ya di masase ya kemungkinan untuk dia berkontraksi kurang efektif ya. Sehingga dengan dijahit dulu, kemungkinan dengan di masase kemungkinan rahimnya kontraksi lebih baik. Kalau tetap tidak baik dengan utertonia maupun dengan masase ya apa ibu lihat kita lakukan penjahitan ini tadi. Dan enaknya kalau pakai cara yang jahitan 3 Surabaya ini, kita mengikatnya di fundus. Fundusnya ditarik ke depan bawah, kemudian tinggal mengeratkan gitu aja. Mengeratkan tangan kita di atas. Di atasnya perut. Enak. Jadi rasanya lebih mudah untuk secara teknik mengikatnya, dokter. Nggih. SBR-nya dijahit, kemudian di bawahnya SBR, kemudian kita jahit 1 kali, yang paling enak tengah dulu, 1 tengah, kemudian ke bawah, kemudian kita benangnya diklem di atas, kemudian kanan, kiri, klem di atas, kemudian setelah 3 benang terklem di atas tadi, rahimnya ditekuk ke depan. Ini saya pernah ada satu kasus di mana uterusnya sangat lembek sekali, di mana saya dikonsuli pada saat itu anaknya seorang tenaga medis yang uterusnya sangat lembek, anaknya masih 1 kurang bagus, G3 anaknya kurang bagus, kemudian akhirnya jangan sampai dilakukan hysterektomi. Kemudian uterus itu sudah sama dengan ini, lunak sekali, sehingga akhirnya uterus kita putar gini. Jadi tidak kita tekuk ke depan, tapi uterusnya kita gulung. Kita gulung, kemudian kita gulung, kita ikat. Ya, ibunya juga ikut melihat di situ, kemudian kita bilang kemungkinan berhasil, kemungkinan tidak berhasil. Tapi dengan diikat ini kemungkinan perdarahan yang penting berhenti dulu. Kemudian berhenti. Dan ternyata sampai sekarang tidak ada masalah. Itu kejadian sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Nggih, jadi tahun 2010-an dulu pada waktu masih kita pertama-tama. Nggih, jadi masih itu padahal uterus tidak kontraksi sama sekali dan uterusnya digulung. Kita gulung karena kita ke bawah kan uterusnya jelek gini. Kemudian akhirnya kita gulung gini, setelah kita gulung baru kita ikat. Dan itu ya alhamdulillah sampai sekarang masih baik, berhasil. Nggih, barangkali demikian dokter nggih. Nggih, terima kasih dokter. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus dari Jepara. Dok, mau menanyakan sampai berapa lama kita mengevaluasi kontraksi bagus setelah kita melakukan jahitan itu supaya kita yakin bahwa ini aman kita tutup. Itu pertama. Kedua, tadi dokter menyebutkan juga jahit yang sebelah lateral dulu, baru kemudian tengah. Tapi tadi ada yang tengah. Ya. Prosedur yang terbaik yang mana? Sampai seberapa besar atau berapa besar persen kemungkinan jahitan yang di samping itu lepas atau menyamping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Jadi pertama tadi adalah
Pertama dulu ya, jahitan yang mana dulu? Paling enak. Yang Evaluasi paling dulu, enak. Dok. Jadi yang paling enak jahitannya itu adalah yang tengah dulu, dokter. Kalau kita tadi contohnya yang kanan kiri dulu, kemudian kita tunjukkan bahwa yang kanan segini, kiri segini, sehingga tengahnya agak mendol, sehingga dengan tambah satu jahitan sehingga dia akan lurus. Kalau dua saja yang kanan kiri, kalau dia kontrasnya agak bagus sedikit, langsung biasanya slip. Yang sering kita kerjakan pada bilins yang gagal karena slip yang di bahu kanan kiri, sehingga ada beberapa dari teman-teman kita supaya nggak slip, sebagian dimasukkan ke dinding rahimnya sedikit supaya nggak slip ya. Tapi untuk menghindari itu karena hanya dua. Tapi kalau tiga demikian hampir tidak pernah slip. Itu satu. Ya, jadi yang paling ideal tengah dulu. Kenapa tengah dulu? Karena setelah tengah nanti kita yang kanan kiri kan bisa simetris. Kalau sini dulu, kemudian tengah kadang-kadang susah simetris. Secara teknik tapi tidak ada bedanya, dokter, sama. Ya, kemudian yang kedua, sampai berapa lama ini kira-kira kita tahu berhasil? Yaitu pada sebelum kita setelah diikat, kemudian kan ini ekstorisasi, kemudian dimasukkan ke dalam perut, dokter ya. Masuk ke dalam perut, setelah dia masuk ke dalam perut demikian, sebelum perut kita tutup, maka kita evaluasi vaginanya oleh asisten, kemudian dievaluasi. Kalau misalkan tidak berhasil, kalau misalkan tidak berdarah, sudah selesai ditutup. Tapi kalau masih berdarah, kemungkinan perdarahannya bukan dari uterus yang bagian atas, tapi mungkin dari bawahnya jahitan. Mungkin di daerah SBR bawah ada bekas penempelan plasenta, itu yang tidak bisa terkena jahitan. Kan ini yang di sini. Nah ini plasentanya kan dia susah. Maka salah satu upaya diri itu adalah sebelum kita lihat di mana lokasi perdarahannya. Kalau lokasinya di bawah, kita pengen menjahit demikian, kanan kiri ini kita jahit dulu dengan jahitan co, kanan satu, kiri satu, kemudian disisakan pembuluh untuk supaya ada darah dan logia yang keluar. Setelah itu baru kita jahit itu. Jadi biasanya gitu, dokter, untuk mengurangi kemungkinan perdarahan yang tidak berhasil karena lukanya itu atau penempelan plasentanya ada di SBR. Berarti gini, Dok, bisa dibilang setelah kita melakukan 3 jahitan benang ini, bisa dibilang hampir 100% asal kontraksi baik, pasti bukan penyebab dari laserasi lain, pasti baik, Dok. Jadi hampir demikian. Jadi dari kita lebih dari 90% keberhasilannya, dokter. Nanti monggo silakan dicoba. Nanti pertama mesti tidak bisa tidur dulu, mesti jogoni di ICU. Tapi begitu sekali berhasil, insya Allah nanti. Dan ini rasanya sudah dikerjakan, mungkin sudah sangat banyak sekali, dokter. Di kita sendiri sudah lebih dari ratusan, mungkin di tempat lain juga lebih dari ratusan juga. Jadi cukup efektif. Monggo nanti ini salah satu alternatif untuk mempertahankan rahim. Terima kasih. Baik, silakan dicoba ya, Dok. Tapi dicoba juga berdoa supaya jangan banyak-banyak dapat kasus HPV. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kami akhiri sesi kedua ya. Monggo, kami serahkan ke MC. Silakan.